Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Nihil ya. Baiklah, agar lebih bersemangat dalam memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Berdiri semuanya. Berdiri ya. Tepuk semangat. 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 Sudah, Bu. Terima kasih, silakan duduk. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengamati dan menyimak penjelasan dari Ibu, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok, dan dengan berdiskusi, anak-anak dapat mengetahui informasi-informasi penting dalam teks bacaan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar jenis usaha ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak jenis usaha ekonomi itu ada berapa? Ada Nggak tahu. Usaha ekonomi itu ada 2 jenis, yaitu yang dikelola sendiri dan juga dikelola secara kelompok. Yang pertama akan kita bahas usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Usaha pertanian. Itu termasuk jenisnya, pengertiannya? Nggak tahu. Ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu disebut juga dengan usaha perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, jenis usaha ekonomi yang pertama itu tadi di sini Ibu ada gambar. Apa ini, gambar apa? Sawah. Sawah. Pekerjaan orang yang di sawah apa? Tani. Ya, jadi yang pertama itu seperti yang disebutkan Tika tadi, yaitu usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian itu dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas serta lahan yang digarap pun hanya persawahan. Namun ada juga usaha pertanian yang dikelola secara besar-besaran. Selain petani padi, ada contoh petani apa saja? Petani. Pokok Perkebunan. ya, petani jagung, Petani cabai. ya, petani Palawija. ya, terus Bibi. ada Bu, kalau ada Bu. Bisa. Bisa juga, iya. Dan masih banyak lagi ya. Yang kedua itu ada ini termasuk pedagang di pasar. Jadi yang kedua itu usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan ini berskala kecil dan sedang. Contoh lain dari pedagang di pasar ada apa?
pedagang kaki lima, pedagang asongan, Pedagang baju, Bu. iya, pedagang baju bisa, pedagang keliling dan sebagainya. Pedagang bakso, Bu. Iya. Yang kedua ini ada gambar usaha apa? Potong rambut. Potong rambut termasuk usaha? Jasa. Iya, usaha jasa. Jadi yang ketiga itu usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Secara umum usaha jasa itu dikelola secara perorangan. Contoh lain dari usaha jasa? Usaha jasa apa? Seperti misalnya bengkel, fotokopi dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada gambar orang membuat kerajinan tangan berupa anyaman. Itu termasuk apa? Industri, Bu. Ya, industri kecil. Industri kecil yang dikelola secara perorangan merupakan industri rumahan. Contoh lainnya seperti pembuatan kerajinan tangan berupa apa? Souvenir, Membuat tikar. keramik, Paman saya buat itu, Bu. Apa itu? Ya, itu juga Anyaman, termasuk. Bu. Ya. Ya. Nah, yang kedua kita akan bahas usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu adalah usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang pertama itu ada yang tahu apa? Operasi, Bu. Operasi ya, termasuk nanti kita akan bahas ya. Yang pertama kita akan bahas firma. Firma apa, Bu? Nah, firma ini adalah bukan. Firma ini adalah usaha ekonomi yang didirikan sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma ini biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Nah, usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Paham? Paham, Bu. Dan yang kedua itu ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Dan yang ketiga ini ada perseroan terbatas atau yang disingkat dengan apa biasanya? Apa? Nggak tahu. Perseroan terbatas biasa disingkat dengan Nggak tahu. PT. Di PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham di sini itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Ya, Bu. Yang keempat itu ada badan usaha milik negara. Biasa kita sebut dengan apa? Singkatannya? BUMN. Ya, salah. Badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN disebut juga dengan perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Nah, di Indonesia juga berkembang badan usaha milik daerah atau yang disingkat dengan BUMD, atau disebut juga dengan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Iya, Bu. Nah, yang terakhir ini ada gambar apa yang seperti disebutkan Tika tadi? Koperasi. Yang terakhir itu ada koperasi. Nah, di Indonesia berkembang usaha yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, usaha yang dimaksud ini adalah koperasi. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh siapa? Dan tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang, seperti koperasi konsumsi, koperasi serba usaha, koperasi jasa, dan sebagainya. Sampai di sini materi kita paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Udah paham. Paham ya? Ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, Bu. Nanti jika sudah silakan maju ke depan ya, bacakan Bu. hasilnya. Makasih, Bu. Jika ada yang tidak bisa atau kurang mengerti bisa minta bantuan ke Ibu ya. Ya, Bu. Ini dikerjakan ya, Bu. Ya. Di sini kalian, Ibu jelaskan dulu. Di sini kalian diminta untuk mencari informasi penting dari teks bacaan jenis usaha ekonomi yang kelola sendiri ataupun kelompok. Ya, Bu. Paham ya? Paham. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok saya, Bu. Nah, silakan Ellen sama Tika maju ke depan. Baik, Bu. Satu, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. B. Usaha pertanian. B. Usaha perdagangan. C. Usaha jasa. D. Usaha industri. Sudah, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Tika. Ya, Bu. Usaha ekonomi. Analisis perbedaan dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha yang dikelola secara bersama, baik modal pengelolaan maupun keuntungan. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Sudah, Bu. Sama ya? Ya, terima kasih untuk Ellen dan Tika. Sama-sama, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada tes atau quiz individu supaya kalian lebih paham. Siap ya? Ya, Bu. Pertanyaan pertama, bagi yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Ya, Bu. Sebutkan contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Saya, Bu. Silakan kepada Maratus maju ke depan. Ekonomi yang dikelola kelompok ya. Yang pertama ada firma, persekutuan komanditer atau sivik, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi, Bu. Ya, terima kasih untuk Maratus. Benar apa salah? Benar. Sini dulu Maratus, 5 poin untuk Maratus. Terima kasih ya. Pertanyaan kuis kedua. Contoh usaha di bidang jasa, ada yang tahu nggak? Ya, silakan Tika.
Contoh usaha di bidang jasa yaitu usaha fotokopi, bengkel, dan potong rambut. Benar nggak? Benar, Bu. Ada yang sama? Ada pendapat lain? Enggak, Bu, sama, Bu. 5 bintang, 5 poin untuk Tika. Makasih, Bu. Lagi? Lagi. Terakhir ya, kuis yang terakhir. Berikan contoh usaha perdagangan. Siapa yang bisa? Hai, Bu. Ya, Ellen silakan. Kupluk TV apa? Usaha perdagangan asongan, perdagangan keliling, perdagangan kaki lima, dan perdagangan di pasar dan warung, Bu. Sama? Benar nggak? Benar. Ada yang pendapatnya beda? Enggak, Bu, sama. 5 poin untuk Terima kasih, Bu. Ellen. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita. Nah, di rumah Ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan tugas secara individu. Jika tidak bisa, kalian boleh minta bantuan orang tua untuk membantu mengerjakannya. Baik, Bu. Bagikan ke temannya ya. Iya, Bu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu jenis usaha ekonomi. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu ada apa saja? Usaha pertanian, perdagangan, jasa, industri. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu ada Firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.